Halo guys, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membuat 3D modeling, yaitu Blender ya. Kita pakai aplikasi Blender untuk membuat sebuah Game Boy. Ini adalah kayak konsol game apa ya? Jadul gitu ya. Konsol game jadul kita bikin dengan sebuah format gambar ya, picture. Kemudian kita bentuk menjadi program 3 dimensi, bener ya Mas? Iya benar. Dan untuk ini kita akan membuat 4 bagian dalam setiap totalnya. Jadi kita akan membuat 4 part 1, part 2 dan part 3. Untuk kali ini kita akan masuk ke part 1 ya Mas ya. Iya Oke. benar 41. Untuk pembentukannya sendiri itu bagaimana Mas? Dari awal sudutnya kita harus pakai apa aja ya? Pertama-tama lebih baik kita menyiapkan gambar referensinya. Kita bisa cari di Pinterest, Google atau Instagram. Selanjutnya kita bisa langsung masukkan gambarnya ke software Blender. Oke. Lalu membuat bentuk yang sekiranya sama. Kan ini kita akan membuat Game Boy. Jadi bentuk yang paling mendekati adalah bentuk cube. Jadi kita menambahkan cube sebagai Bentuk awal ya. Bentuk awal, ya, benar. Awal dasarnya. Jadi bikin bentuk dasarnya terus kita bikin lekuannya gitu ya. Ya, oke. Untuk interface-nya sendiri dari sebelah kiri itu kita ada navigasi gitu ya. Iya, kita tambahkan navigasi namanya Screencase. Kita bisa download di GitHub. Itu adalah add-ons yang kita harus download. Tidak. Berarti itu di-download itu gratis ya? Gimana Mas? Iya, gratis. Jadi ini tidak langsung tersedia oleh Blendernya sendiri. Kita harus download. Oh, berarti itu downloadnya kita download manual seperti itu ya Mas? Oke. Terus untuk yang selanjutnya itu kan berarti kita membentuk cube ya. Iya. Dasar atasnya itu kita bikin bentukan yang sesuai gitu. Ya kan? Iya, Untuk prosesnya sendiri itu originalnya itu memakan waktu berapa sih Mas? Untuk yang bentuk-bentuk sederhana seperti ini kira-kira 1-2 jam bisa. Kelar ya? Iya, bisa kelar. Oke. Nah, karena ini video tutorial maka kita percepat ya. Nanti teman-teman bisa simak videonya. Apabila terlalu cepat bisa diperlambat videonya agar bisa mengetahui bagaimana sih step-step langkah per langkah dari membuat video ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian shape-nya, bentuknya ya, sudut ya Mas ya. Iya, bentuk sudut. Setelah kita membentuk dasar terus kita ke sudutnya ya. Iya, kita ini memotong bagian-bagian yang sekiranya mau kita buat berbeda itu. Oke. Jadi ini kita masih membuat bagian-bagian yang mau dilakukan ke dalam gitu. Oke, berarti itu bikin lekuan ke dalam dari setiap part-partnya Iya, gitu ya. Jadi kita bikin aksen untuk gambarnya sendiri. Oke. Itu kalau untuk prosesnya seperti itu tuh memakan waktu yang lama atau sedikit menurut Mas? Sebenarnya kalau membuat lekuan ini nggak lama-lama banget. Cuma emang kalau mau buat lekuannya di mana itu agak lama ya. Oke. Sebenarnya sih untuk game konsol ini kan berarti ini kan game jadul ya gitu Iya, ya. game jadul. Iya kan? Itu kenapa Mas lebih memilih game jadul itu dijadikan sebuah referensi daripada game yang lain? Karena kebetulan saya suka barang-barang retro atau jadul. Jadi kebetulan juga Game Boy ini merupakan konsol pertama saya yang saya pegang. Konsol handheld saya pertama yang saya punya. Jadi merupakan punya kesan tersendiri lah untuk saya. Oke, ini kan Nintendo Game Boy ya. Berarti Iya. ini kan itu tahun berapa Mas kira-kira Mas? Pemakaiannya dulu tahun berapa? Dulu saya punya kayaknya kecil di sekitar SD atau TK, nggak tahu, saya lupa. Dibelikan oleh ayah apa bapak ya? Ayah. Ayah saya. Oke. Dulu. Hmm. Dulu yang saya punya bukan seperti ini, lebih ke yang bodinya tuh clear gitu, transparan. Jadi komponen yang di dalamnya bisa terlihat gitu. Oke, kayak komponen elektronik yang di dalamnya game konsolnya itu bakalan kelihatan ya. Iya. Kalau kita lihatnya secara transparan. Iya. Ya, oke. Untuk yang pembentukan ini kalau kita kita kembali ke videonya, Iya. untuk lekuannya sendiri kan kita butuh ketelitian tertentu ya Mas. Karena ada jarak tertentu yang dari sudut atas sama sudut bawahnya itu ya. Iya. Itu biasanya Mas pakainya berapa sentimeter? 3 ya? Atau berapa?
sekitaran situ. Sebenarnya saya nggak berpatok pada sentimeter atau bagaimana. Oke. Saya lebih berpatok di gambar referensinya ini. Jadi nggak serta-merta kalau di yang asli itu 1 meter, 1 sentimeter atau berapa milimeter saya pakai itu. Saya cuma berpatokan pada gambar yang saya ambil dari Pinterest. Ya referensi ya, gambar Iya, gambar referensinya referensinya. itu. Berarti gambar referensinya itu Mas bikin jadi menyesuaikan dengan apa yang ada di gambar gitu ya Iya. istilahnya. Jadi bentuk awalnya ukurannya segini berarti tidak berpatok dengan ukuran resmi ya, Iya, nggak berpatok dengan ukuran resminya. tapi menyesuaikan dengan gambar yang ada di interface-nya gitu ya. Iya. Sampai gambarnya agak melengkung berarti aslinya melengkung juga. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Tergantung Tergantung dari kalau ini gambarnya ya kita lihat atau kurang bagus atau gimana kita kan ini kan kita buat lagi toh. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai kita keinginan kita. Oke. Jadi ya buatnya kalau gambarnya mungkin ngelengkung nih, terus kita pengennya nggak seperti itu, kita Oke. bisa menyesuaikan seperti keinginan kita sendiri gitu. Nggak semata kita harus sama gitu. Oke. Berarti Kreativitasnya ada lagi. berarti dengan adanya software 3D Blender ini dengan tampilan yang 2 dimensi kita bisa mengimplementasikan bagaimana sih tampilan dari 3D dari gambar yang udah kita pilih gitu ya Mas Iya. ya. Oke. Berarti tergantung kreativitas kita dalam membuat sebuah Iya. objek. Iya, Seperti itu ya Mas. Oke. Kembali ke video ya. Kita kan sudah sampai ke bentuk displaynya. Display apa namanya? Display untuk layar ya Mas ya. Iya. Ya. Itu emang dalamnya juga ada pembentukan atau hanya ini apa kayak buka lowong gitu? Kebetulan kalau saya yang video ini saya tidak membuat dalamannya, cuma ya sekiranya yang terlihat di luar harus yang saya buat itu, nggak sampai komponen di dalamnya atau nggak saya buat. Oke. Berarti untuk komponen elektriknya nggak dibikin tapi untuk kayak luarannya aja ya Mas ya. Visualnya aja. Visualnya aja ya. Berarti dibikin visual dari atas sampai bawah ya kan dengan ketelitian tertentu ya Mas Iya. ya. Oke. Kita udah masuk ke pembuatan apa namanya ini? Tombol sih bukan Iya, sih? tombol Ini buat tombol panah. arah panah ya? Iya. Jadul banget ya Mas. Iya. Tapi emang arah panah tombol yang kayak gini emang udah dipakai hingga sekarang. Iya. Untuk Banyak kayak konsol sekarang juga masih pakai iya tombol benar. yang ini. Ada untuk PlayStation juga menggunakan konsol kayak gini. Untuk game-game yang lain juga pakai kayak gini juga rata-rata ya. Iya. Itu kok didalemin dulu atau mau diluarin dulu tuh Mas? Biar ada kayak gap antara kan ini saya juga buat tombol yang baru ini. Jadi biar ada gap antara tombol yang baru dan tombol yang terdapat di bodinya atau ini di bodinya ini saya buat agar ada gap itu ada biar ada Jarak ya jarak istilahnya ya. gitu. Jadi kayak ada bentuknya. Oh ternyata ini tuh ada tekuannya gitu Iya, ya Mas ya. biar kelihatan lebih Kayak gitu. shadownya gitu ya Mas ya. Lebih ke shadownya itu ya. Oke, mungkin sekian dulu dari kami tentang part 1 dari pembuatan Game Boy. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya. And see you next time. Bye-bye.